pendapatannya tinggi, belanjanya rendah. Ini saya ingatkan ini ya, teman-teman Sekda, Bapeda, yang pendapatannya tinggi, artinya uangnya banyak, belanjanya rendah, terus teriak-teriak bahwa minta dananya kurang bisa ditambah, pasti digetok kepalanya itu nanti itu. Bener. Iya. Lu mau teriak apa? Duit lu banyak tapi lu gak bisa belanjain. Contohnya ini. Kalimantan Utara 77% baru belanja 53%. Oke lah hal itu. Ini 81% baru belanja 47%. Kalimantan Selatan mau minta uang lagi. Ya tadi digetok nih kepala langsung ini nih oleh Pak Purbaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam sudut pandang, melihat dalam sudut yang berbeda dengan cara pandang yang berbeda untuk menemukan makna yang harusnya juga berbeda. Kali ini di Desember kita akan bicara terkait dengan sejumlah peristiwa, sejumlah kejadian yang menjadi perhatian publik luas di Kalimantan Selatan. Selain dari isu-isu nasional yang itu juga kemudian sangat berhubungan dengan apa yang terjadi di daerah. Di awal 2025 misalnya ada pemungutan suara ulang PSU Kota Banjarbaru. Kemudian di bulan Februari itu ada pelantikan kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota serentak se-Indonesia bersama 900 lebih kepala daerah. Kemudian di bagian lain misalnya ada persoalan catatan kita terkait dengan bagaimana kejahatan narkoba di Kalimantan Selatan juga masih tinggi. Kemudian ada peristiwa helikopter jatuh di Kalimantan Selatan. Dan terakhir yang juga ramai dalam ruang publik, dalam percakapan terkait dengan sorotan terhadap kinerja fiskal daerah. Menyoroti tentang APBD, baik di provinsi maupun kabupaten dan kota, yang ketika itu dibuka oleh Menteri Keuangan, di mana ada dana sekian triliun yang mengendap, termasuk Kalimantan Selatan di angka 5 triliun lebih. Kemudian ada kasus salah akun yang itu kemudian juga memantik diskusi publik. Nah, itu yang akan kita bahas dalam bagian panjang catatan akhir tahun 2025. Saya saat ini bersama dengan akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Ilmu Pemerintahan, ada Bang Fatur Rahman Kurniawan. Assalamualaikum, Bang Fatur. Waalaikumsalam. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Jadi hari ini kita di Desember, jadi kita bicara terkait dengan ada banyak peristiwa sepanjang 2025. Itu hanya bagian kecil dari rangkaian peristiwa yang terjadi. Mungkin Bang Fatur juga punya catatan lain, bagaimana kemudian kita merekam peristiwa-peristiwa yang terjadi di Kalimantan Selatan yang itu menjadi perhatian luas publik kita. Ya, pertama kan karena dari sudut pandang saya sebagai akademisi ilmu politik, tentu memang yang paling banyak saya ingat atau saya catat dalam ingatan itu adalah fenomena-fenomena politik. Pertama tadi betul seperti yang disampaikan oleh Bang Rasidi terkait dengan di 2025 ini ada banyak kepala daerah dengan wajah baru. Iya, betul. Di Kalimantan Selatan kita lihat menjadi gubernur yang adalah Bapak Haji Muhyiddin adalah memang bukan orang baru di kepala daerah, tapi posisi baru sebagai gubernur Kalimantan Selatan. Karena beliau sebelumnya pernah menjadi wali kota Banjarmasin, kemudian juga pernah menjadi wakil gubernur daerah sebelumnya, bahkan juga pernah menjadi anggota DPRD provinsi. Betul. Tetapi kan untuk posisi di top tier tertinggi kan di Kalsel 1 pemerintahan provinsi, tentu ini menjadi sebuah fenomena yang baru bagi beliau. Kemudian juga di beberapa kabupaten kota. Misalnya kita lihat khusus untuk Banjarbaru misalnya, ada kepala daerah yang selama ini muncul adalah profil baru. Yang dulu dalam sejarah kepala daerah di pemerintahan Kota Banjarbaru
belum pernah ada perempuan yang menjadi kepala daerah. Nah, akhirnya hasil dari pilkada di 2024 ini kan menentukan, sehingga yang muncul sebagai kepala daerah adalah Ibu Lisa Halabi. Dan beliau kan memang tidak memiliki pengalaman ya di bidang politik, karena memang berangkat dari birokrat. Nah, ini juga menjadi sebuah fenomena yang menarik gitu kan. Karena belum ada pengalaman, tapi kita lihat nanti bagaimana performanya setelah 1 tahun pertama, 1 tahun kedua, ketiga, keempat, dan di kelima gitu. Kemudian juga di beberapa kabupaten kota yang lain juga saya lihat memang hasil dari pilkada 2024 ini juga banyak diisi oleh wajah-wajah baru. Di Tanah Laut misalnya, kan yang terpilih adalah pengalaman justru di bidang Militer, ya, mantan Dandim. Kan Bapak Rahmat Trianto. Ini kan juga suatu menarik. Apakah nanti pemerintahannya ada rasa-rasa militer sedikit karakternya ya karakter seperti apa, ini juga menarik untuk kita amati ke depan. Kemudian juga di Tanah Bumbu ada mantan wakil di Kota Baru. Kemudian akhirnya menjadi bupati di Tanah Bumbu, kemudian juga di beberapa wilayah di Hulu Sungai misalnya, Hulu Sungai Selatan. Itu juga wajah baru, meskipun memang di dalam politik sudah lama juga melintang beliau. Kemudian juga di daerah Tabalong, kemudian Hulu Sungai Utara itu juga mantan anggota DPRD, akhirnya menjadi kepala daerah. Saya lihat memang ada sirkulasi, elit politik dan pemerintahan yang mewarnai tahun 2025 ini, karena salah satunya adalah implikasi dari pilkada yang menang itu akhirnya yang menjalankan pemerintahan gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fenomena menariknya adalah yang saya amati ketika pilkada 2024 itu kan November. Iya, November 2024. Ya kan, bahkan di akhir November 23 kalau tidak salah, seingat saya 23 November. Dan pelantikannya pun akhirnya seperti yang disampaikan oleh Bung Rasidi tadi di Februari. Nah, ini kan akhirnya ketika mereka menjalankan pemerintahan, tentu karena anggaran itu sudah mulai berjalan, tentu ini kan anggaran dari warisan dari pemerintahan yang lama. Jadi tidak serta-merta mereka mampu untuk mengubah, untuk menjalankan visi misi dan program kerja dari masing-masing kepala daerah. Jadi belum merasa visi misi mereka. Belum. Itu juga yang menjadi tantangan, sehingga di tahun 2025 ini, khususnya di awal-awal itu adalah menjadi era transisi antara pemerintahan yang sebelumnya dengan pemerintahan dengan wajah, model atau karakter yang baru tadi, dengan orang-orang yang baru tadi, sehingga transisi ini juga membawa implikasi, Bung Rasidi. Artinya tentu publik misalnya bertanya-tanya, ini setelah terpilih kepala daerah ini kakak ini ajakah? Nah, kan pasti ada selentingan seperti itu. Memang ini perlu proses. Nah, karena transisi itu tidak serta-merta, karena yang paling menentukan dalam setiap implementasi pemerintahan adalah hal yang paling klasik adalah soal pendanaan. Apabila sudah dananya terkunci untuk bidang atau program tertentu yang memang berbeda dengan program kepala daerah yang baru terpilih, ini kan tentu harus ada penyesuaian. Jadi kalau kita bicara 2025, anggaran APBD 2025, maka keleluasaan kepala daerah yang dilantik di bulan Februari ini masih belum, ruang geraknya masih belum bisa maksimal. Belum masih maksimal karena terbatas. Seharusnya di 2026 itu bisa maksimal. Jadi tidak ada alasan kalau tidak ada alasan lagi. Kalau 2026 misalnya kinerja atau performa dari kepala-kepala daerah ini misalnya masih di bawah harapan publik. Itu nanti kita sampai ke sana. Tapi yang jelas seperti yang sudah kita bicarakan tadi sebelumnya, ini kan menjadi tantangan. Mereka harus menjalankan program dari pemerintah yang terdahulu sambil menunggu APBD perubahan.
Sementara APBD perubahan itu biasanya antara Juli Agustus baru dibahas. Untuk efektifnya September, Oktober, November. Jadi belanjanya juga sangat sempit. Gitu kan, jendelanya tidak luas itu untuk mereka bisa leluasa. Inilah yang saya amati, saya lihat juga menjadi salah satu tantangan ya dari kepala daerah yang baru terpilih ini. Berbeda misalnya dengan Kabupaten Banjar. Ya, karena dia melanjutkan. Karena Kabupaten Banjar adalah petahana yang akhirnya terpilih kembali, sehingga menurut saya tidak ada persoalan terkait dengan transisi. Nah, kalau misalnya performanya ini masih perlu ditingkatkan, nah itu berarti ada hal lain yang harus dibenahi. Nanti kita akan lihat bagaimana kepuasan publik terkait dengan hal itu. Nah, tapi kalau untuk daerah-daerah dengan wajah baru atau kepala-kepala daerah baru, ini menurut saya masih memang bisa sedikit ditoleransi lah soal itu. Tetapi memang ada beberapa daerah juga yang saya lihat meskipun mereka wajah baru tapi juga langsung untuk mendobrak program 100 hari misalnya. Iya. Bahkan ada yang dipublikasikan. Termasuk Banjarbaru tuh. Beliau berani menyampaikan gitu, dan bahkan itu dipublish di media. Sementara ada beberapa kepala daerah lain misalnya tidak berani untuk membuka seperti itu gitu kan. Meskipun tadi bisa kita pahami ada persoalan terkait dengan teknis anggaran. Tapi hebatnya Ibu Lisa walaupun tadi pendatang baru seperti saya bilang bahkan tidak ada pengalaman di bidang politik tapi justru mampu untuk mendrive ini menjadi sebuah standar baru bagi beliau gitu kan, bahwa meskipun baru tapi juga perlu untuk membuka akuntabilitas apa yang sudah dilakukan dalam 100 hari pertama, ataupun misalnya nanti ada survei kepuasan publik terkait dengan kinerja dari kepala daerah. Nah, ini juga penting. Mengapa ini penting? Meskipun menurut saya ini masa transisi, publik kan biasanya ketika muncul kepala daerah yang baru itu juga penasaran, sekaligus bertanya-tanya, membuktikan seberapa hebat beliau-beliau yang terpilih ini, gitu kan. Orang kan pastinya tidak sabar ingin ada perubahan, tidak sabar ingin ada perbaikan, tidak sabar ingin ada peningkatan, misalnya kualitas pelayanan publik dan lain sebagainya. Nah, inilah yang sebenarnya ditunggu oleh orang. Tapi ya tadi hanya beberapa kabupaten atau kota saja yang melakukan, termasuk salah satunya kota Banjarbaru. Sementara kalau kita lihat di Banjarmasin belum. Memang juga mungkin salah satu kebijakan yang diambil untuk tidak mempublikasikan, mungkin di 2026 nanti akan dibuka. Bagaimana sudah misalnya pencapaian dari program-program atau janji-janji politik yang sudah dicanangkan ke publik gitu. Di 2026 itu seharusnya sudah mulai dijelaskan kepada publik, misalnya progres terkait dengan bidang pendidikan atau kesehatan itu sudah berapa persen di 2026 tercapai. Minimal dasar-dasar misalnya untuk pemberian beasiswa misalnya ya kita lihat itu sudah seberapa yang terdata, kemudian berapa yang sudah diberikan meskipun tidak semua, itu kan jadi penting gitu kan. Misalnya kalau target 1000, apakah di tahun pertama 200 dulu atau misalnya dibagi lagi menjadi beberapa tahun, tidak ada persoalan, tapi kan orang ingin menunggu angkanya berapa, persentasenya sih berapa sih, sebenarnya kan orang bisa membayangkan. Sehingga orang-orang bisa menilai, bisa mengukur apa yang sudah dilakukan dalam 1 tahun ini, walaupun tadi 1 tahun 2025 ini bukan murni apa yang mereka rancang, karena ini kan rancangan dari sebelumnya. Nah, Bang, kalau kita melihat daerah di Kalsel, kan ada kepala daerah, wakil kepala daerah, berikutnya kan ada sekretaris daerah. Ini kan kalau kita cermati, tadi kan sebelum kita diskusi ini, kalau kita cermati dari 13 kabupaten kota misalnya, ini kan ada yang tetap dan rata-rata sih tetap. Hanya ada beberapa yang kemudian misalnya berganti misalnya. Banjarbaru itu berganti karena wakilnya karena sekdanya waktu itu kan maju di pilkada, walaupun kemudian akhirnya gagal. Karena waktu itu kan ada persoalan di pencalonan misalnya. Tapi beberapa daerah lain, Banjarmasin misalnya, kemudian Tapin dan seterusnya, rata-rata kan masih tetap kok sekda itu. Iya, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa peran
sentral dari Sekda ini kan juga sangat penting dalam membawahi SKPD ya. Apalagi misalnya wajah-wajah baru tadi, orang-orang baru yang mengisi tentu banyak mengandalkan peran dari Sekda yang sudah punya pengalaman birokrasinya gitu kan beberapa tahun ini dalam mengkoordinasikan SKPD. Karena mau tidak mau kita harus paham bahwa titik ujung tombak dari sebuah program pemerintah itu kan letaknya ada di birokrasi. Kalau birokrasinya itu mandek atau ada sumbatan atau ada hambatan atau performanya tidak maksimal, maka sebagus apapun program-program yang sudah dicanangkan oleh kepala daerah itu juga implementasinya akan terhambat. Karena implementasi itu mempengaruhi lebih dari 60% keberhasilan sebuah program. Jadi peran seorang Sekda sangat strategis. Apalagi kalau kepala daerah dan wakil kepala daerahnya bukan berlatar belakang birokrasi tapi berlatar belakang politisi. Ya, itu kan menjadi sebuah hal yang juga harus disinergikan dengan sekretaris daerah. Nah, sehingga memang kita juga bisa memahami, bahkan ketika kepala daerah diganti ada juga Sekda yang memang diganti yang sesuai dengan visi atau mungkin juga yang diinginkan oleh kepala daerah. Dan menurut saya itu sih hal yang yang wajar sepanjang itu dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu yang saya lihat ada juga beberapa di wilayah di banyak daerah di Indonesia. Tapi ketika memilih untuk mempertahankan, menurut saya tidak ada persoalan. Tetapi juga harus ada sinergi antara kepala daerah yang secara strategis, kemudian Sekda yang menjalankan fungsi birokrasi dan memastikan teknisnya berjalan sampai ke ujung-ujung akar-akar, pucuk-pucuk semua lah. Jadi pilihan memilih atau mengganti itu dalam rangka kemudian harusnya seirama dengan visi dan misi kepala daerah, memperkuat kerja-kerja kepala daerah. Betul, karena mau tidak mau visi harus dijalankan dan di politik harus ditunaikan. Karena masyarakat tadi kan Bang Batur, masyarakat akan menilai walaupun ini tahun pertama nih. Betul. Kepala daerahnya sudah bisa apa, mengerjakan apa atau kayak gini aja gitu tadi. Jangan sampai sebenarnya kan kita yang inginkan terus publik secara normal yang menginginkan bahwa kesan pertama itu penting. Kesan pertama, tahun pertama itu penting. Meskipun sebenarnya dalam tradisi pemerintahan kita tidak ada sebenarnya yang sistem pemerintahan kita tidak ada yang harus 100 hari dievaluasikan. Ini kan hanya semacam tradisi aja. Orang ingin ketika wajah baru, orang ingin ada gebrakan nggak dalam 100 hari. Karena menurut orang 100 hari itu lah yang cukup ideal untuk melakukan transisi, untuk melakukan adaptasi, kan, untuk melakukan sinergi sampai akhirnya bisa mengimplementasikan program-program itu. Nah, itu terkait dengan kemudian ada catatan lain juga Bung Rasidi yang juga menjadi bahasan penting di tahun 2025 ini adalah persoalan tadi fiskal, persoalan politik anggaran. Bagaimana misalnya kita juga cukup terkejut di 2026 kebijakan pemerintah pusat untuk memotong transfer dari pusat ke daerah, dan itu bervariasi. Jadi kalau kita lihat di banyak wilayah di Indonesia termasuk di Kalimantan Selatan itu rata-rata kan potongannya dari 30% sampai dengan 50%. Betul. Jadi yang parah itu misalnya seperti Kalimantan Utara itu potongannya besar, sangat besar. Nah kalau di Banjarmasin sekitar 28 atau 30-an saya lupa itu. Jadi memang cukup dibilang itu sedang lah. Karena ada daerah seperti Balangan, Kota Baru tuh yang dipotongnya cukup besar. Gitu. Nah ini kan mau tidak mau akan mempengaruhi performa dari program-program yang akan dijalankan oleh kepala daerah. Jadi berharap tahun depan tuh bisa full melaksanakan visi misi, ternyata kita ada kabar pemotongan dana transfer. Iya kan, ternyata pemerintah pusat melakukan kebijakannya apa-apa gitu kan. Lalu ini menjadi sebuah tantangan, khususnya di tahun 2026. Nah, dengan banyak pemotongan ini kan tentu kepala daerah harus
berpikir lebih kreatif, lebih cerdik, termasuk juga nanti perannya itu dibantu oleh Sekda menjadi hal yang tidak bisa terhindarkan, Mas Yudi. Bagaimana untuk mencari program-program yang prioritas, kemudian yang menyentuh sektor urat nadi kehidupan masyarakat, ya kan, kemudian juga yang memiliki pengaruh multiple efeknya itu panjang. Jadi bukan hanya anggaran-anggaran yang sebatas seremonial, itu kan sebenarnya diinginkan oleh pemerintah pusat. Yang seremonial bisa dipotong, perjalanan dinas bisa dipotong, jadi memang harus lebih fokus kepada program-program untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi anggaran-anggaran yang langsung berhubungan dengan kebutuhan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur harusnya tidak terpengaruh di situ. Sementara pada sisi yang lain, masyarakat akan menilai bagaimana kinerja kepala daerah di banyak hal itu justru di bagian-bagian itu. Betul. Karena kan kayak di Kota Banjarmasin, ini kan punya 22 program dan itu tidak mudah untuk mengimplementasikan. Kalau 22 kan kita bagi 5 tahun aja berarti rata-rata 4 atau 5. 4 atau 5 program itu harus bisa diimplementasikan. Nah ini kan tantangannya memang tidak mudah. Sementara tadi harus berhadapan dengan situasi kondisi nasional yang memang juga anggarannya difokuskan untuk menjalankan program-program strategis. Nah, sehingga ini kan juga berdampak kepada performa kepala daerah di tahun 2026. Itu yang saya perhatikan. Kemudian juga kita bisa melihat misalnya ketika pusat itu memotong transfer daerah, tapi sebenarnya kan masih memungkinkan bagi kepala daerah untuk mencari sumber pendanaan dari kementerian. Ya betul. Nah ini kan juga bisa akan kita lihat di 2026 ini bagaimana kemampuan dari kepala daerah itu untuk lobby terhadap kementerian, meyakinkan kementerian bahwa programnya ini bisa ditarik ke daerah dengan dana dari pusat. Ini kan menjadi sebuah prestasi tersendiri menurut saya bagi kepala daerah. Jadi bagaimana kepala daerah itu dia harus mampu membuat program yang kemudian dia relate dengan program pemerintah pusat. Misalnya ketika pemerintah pusat bicara tentang Astacita, apa yang kemudian bisa dilakukan di daerah? Misalnya terkait dengan ketahanan pangan, kemandirian pangan. Berarti anggaran pertanian, pemerintah daerah yang anggarannya minim bisa saja mendapatkan anggaran besar dari APBN kalau dia bisa melakukan itu dengan baik. Betul, tidak untuk kemungkinan. Tetapi kan di luar dari program strategis itu juga ada. Misalnya ada kementerian sekarang kebudayaan, itu kan bisa juga relate dengan misalnya Kota Banjarmasin. Ingin meneguhkan sebagai kota yang memang memiliki warisan budaya. Itu kan bisa ditarik. Jadi ada banyak jalan yang bisa dilakukan, tinggal bagaimana kreativitas dan improvisasi kepala daerah. Iya. Sepanjang kepala daerah itu mau misalnya open minded ya, pikiran terbuka, kemudian juga berkolaborasi dengan banyak aktor, ada misalnya lewat jaringan media atau jaringan intelektual, ada jaringan partai politik dan lain-lain. Menurut saya itu tidak ada persoalan sepanjang mampu untuk menghadirkan kepentingan publik gitu. Nah ini yang penting. Jadi misalnya ketika Wali Kota Haji Muhammad Yamin ingin mengembangkan soal identitas kebudayaan Kota Banjarmasin sebagai sebuah warisan sejarah, apalagi di tahun 2026 kan tepat nih memasuki setengah milenium, 500 tahun. Ini kan harusnya menjadi momentum yang bisa untuk menarik program-program dari Kementerian Kebudayaan yang dipimpin oleh Fadlizon untuk bisa lebih banyak memberikan support gitu kan terhadap peningkatan atau pengembangan budaya di Kota Banjarmasin. Itu salah satunya. Jadi bisa tadi seperti yang disampaikan oleh Bung Rasidi terkait dengan Astacita, kesehatan, ya kan, ketahanan pangan atau MBG, tapi juga bisa juga di luar itu. Ini tergantung nanti bagaimana kejelian tadi, termasuk juga kreativitas. Nah, kemudian selanjutnya yang saya juga coba cermati adalah fenomena bagaimana kepala daerah itu dalam
melakukan komunikasi publik. Misalnya ada beberapa kepala daerah itu yang menurut saya masih terbawa cara-cara waktu berkampanye dalam pilkada. Nah, misalnya dalam menyampaikan sebuah pesan itu lebih terlihat seperti ingin menunjukkan pesonanya sebagai seorang kepala daerah itu. Jadi saya pikir ketika menjadi kepala daerah sebenarnya lebih baik untuk menyampaikan itu yang relevan dengan fenomena yang diangkat. Misalnya kita mengangkat soal pembangunan sekolah, itu kan berarti yang harus diangkat data-data soal itu, kemudian soal anggaran berapa, ya kan, kemudian soal siswa berapa, kemudian apa sih yang harus dilakukan oleh kepala daerah terkait dengan hal pembangunan sekolah misalnya, ya kan, itu kan yang diinginkan gitu kan. Jadi kepala daerah itu sebenarnya meskipun dianggap sebagai media darling, tapi bukan selebritis. Iya, betul. Jadi menurut saya sebaiknya untuk menghindari sensasi dan gimmick dalam menyampaikan sebuah program-program atau menginformasikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat gitu. Jadi yang lebih berhubungan, menurut saya yang lebih bagus itu justru tidak menampilkan terlalu banyak sorotan tentang kepala daerahnya, tapi yang harus ditampilkan adalah apa permasalahannya, apa yang sedang diupayakan oleh pemerintah, apa targetnya, dan bagaimana cara mengevaluasinya. Harusnya itu. Kemudian juga mengharapkan publik untuk tetap mendukung, kemudian juga tetap mengawasi program itu. Misalnya dalam pembangunan jalan, juga publik diharapkan untuk, masyarakat juga diharapkan untuk mengawasi, gitu kan. Ini yang seharusnya ditampilkan, bukan hanya sekedar misalnya acara-acara lebih banyak seremonial, potong pita, peresmian, dan lain sebagainya. Yang diinginkan publik kan sebenarnya tidak itu. Tapi bagaimana kepala daerah hadir ketika ada masalah, kepala daerah hadir menyelesaikan masalah, mengidentifikasi menyelesaikan masalah. Iya, dan speak by data. Kan? Data, bukan lagi hanya sekedar statement. Ini kan terkadang juga terlalu banyak statement juga menjadi blunder nanti. Betul. Di publik. Itu kan style-style seperti inilah yang menurut saya juga perlu untuk sedikit disesuaikan di tahun 2026, sehingga jangan sampai seperti yang banyak terjadi di pemerintah pusat, justru dari kementerian atau dari DPR itu terkadang blunder menyampaikan statement itu, justru ketika masyarakat dihadapi pada persoalan atau bencana, tapi statementnya tidak menimbulkan empati. Justru publik jadi malah kontraproduktif dan muar orang akhirnya dengan apa yang disampaikan pemerintah. Meskipun sebenarnya hal itu juga tidak bisa dilepaskan dari, mungkin orang juga punya data, tapi kita juga harus menurut saya juga harus cermat lah dalam membaca alam pikiran masyarakat, termasuk juga emosi masyarakat pada saat-saat tertentu. Gitu. Jadi lagi-lagi itu ada soal bagaimana mereka kemudian berkomunikasi dengan publik. Ya, itu juga menjadi sebuah catatan yang harusnya bisa diperbaiki di tahun 2026. Kita kan juga tidak ingin intinya postingan kepala daerah di sosial media itu menurut saya tidak harus selalu menampilkan sosok kepala daerah, tapi tadi justru apa yang ingin dilakukan, apa yang diangkat persoalan, atau ada laporan publik, terus bagaimana proses penyelesaian itu yang ingin didengar oleh publik, dan janjinya seperti apa untuk menyelesaikan. Adakah target tertentu, target dari penyelesaian berapa hari, apa segala macam, itu kan yang diinginkan orang, dan bukan sekedar hanya menampilkan sosok mencitra diri. Sehingga justru menurut saya ketika kita mampu memberikan komunikasi publik yang bagus, itu menjadi secara tidak langsung kampanye politik sendiri, tapi kampanye politik yang lebih positif. Ya, gitu. Karena sekali lagi ini bukan ruang kampanye, tetapi kemudian bagaimana dia di 5 tahun ini bisa membelanjakan waktu dengan baik
terkait dengan visi misi yang sudah dia janjikan kepada masyarakat, kepada pemilihnya untuk kemudian dia lakukan dalam 5 tahun. Nah, sehingga di 5 tahun masyarakat bisa melihat apa yang sudah dia lakukan atas masalah yang ada. Artinya kalau kita bicara 2025, sekarang nanti akan bicara 2026, akan semakin banyak tantangan yang dihadapi oleh kepala daerah. Tadi 2026 menjadi tahun yang full, betul-betul menjadi tahun anggarannya kepala daerah. Jadi tidak ada lagi alasan misalnya ini kan anggaran yang dibikin oleh kepala daerah sebelumnya. Tahun depan udah nggak bisa lagi berdalih di situ. Artinya publik akan bisa melihat penuh di situ. Termasuk misalnya sorotan pemerintah pusat hari ini kan soal lambannya penyerapan anggaran. Maka harusnya tahun depan sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi drama seperti itu. Kita ingin berharap misalnya kalau memang itu dana publik segera belanjakan. Kita ingin ada banyak perubahan, tidak mesti harus di akhir. Tapi kan kalau bisa lebih cepat di awal, kenapa tidak? Itu kan yang diinginkan oleh pemerintah pusat sebenarnya, sehingga roda perekonomian juga bisa dapat berputar dengan cepat. Karena kan publik juga sederhana kan menilai. Kalau misalnya satu program itu sudah dianggarkan, kalau kemudian dia bisa dilaksanakan di awal tahun Januari Februari, misalnya taruhlah membangun jembatan, kalau bisa dibangun di bulan Februari, Maret sudah bisa dimanfaatkan masyarakat, berarti kan sampai dengan Desember dia bisa digunakan. Tapi kalau dibangunnya di bulan Oktober November, berarti masyarakat untuk menggunakannya kemanfaatan dalam 1 tahun itu jadi sempit kan? Akhirnya kan muncul keluhan kan, muncul keluhan. Kemudian ketika dilakukan survei atau polling soal kepuasan publik itu kan menurun. Lalu bertanya, biasanya kok kenapa kepuasan publik itu menurun ya terhadap kepala daerah? Sebenarnya kan banyak hal yang bisa dibenahi, salah satunya kan termasuk model itu tadi, termasuk cara penggunaan anggaran seperti itu gitu loh, yang ingin ada pembenahan. Apalagi sudah disampaikan oleh pemerintah pusat kan. Kemarin apalagi kita lihat ada beberapa potongan video itu sampai Mendagri itu sepertinya sangat concern dengan pembelanjaan anggaran itu. Betul. Ada daerah yang kata Pak Menteri Keuangan, Pak Mendagri minta tambahan ke pemerintah pusat, sementara anggaran dia yang ada aja masih tidak terbelanjakan, anggaran dia aja masih tidak terserap. Ini kan juga menjadi problem bagi daerah. Betul, jangan sampai ibaratnya daerah-daerah itu benar-benar digetok. Betul. Nah, ada kata-kata itu. Iya betul. Jadi itu sebuah early warning system lah dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah agar selaras yang diinginkan oleh pemerintah pusat itu ketika membelanjakan anggaran tercepat, kemudian juga bisa digunakan secara optimal, kemudian disalurkan kepada program-program yang tepat. Artinya kalau pemerintah pusat tahun depan itu masih ada pemotongan dana transfer, di satu sisi kita ada problem situ, ada sedikit kekecewaan, tapi pada sisi yang lain juga kita harus mendorong pemerintah daerah agar bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah. Kemudian dana transfer yang ada itu juga betul-betul digunakan dengan baik, tidak boleh lagi ada pengendapan dan segala macam. Justru tadi ketika terjadi pengendapan, belanja di akhir tahun justru akan mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepala daerah. Betul. Jadi kita boleh kecewa, tapi juga satu sisi harus introspeksi juga. Betul, setuju itu. Jadi kalau sudah selesai introspeksi, kita lakukan apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat, ini segala arahan sudah kita laksanakan. Kalau anggarannya kurang, kan lebih enak kita ngomongnya dengan pemerintah pusat. Pak, ini misalnya dalam setengah tahun anggaran sudah terserap 80%. Nah, sementara di semester kedua masih banyak program yang harus kita laksanakan, tapi anggaran 70%. Nah, jangan-jangan kan dengan lobby-lobby dan meyakinkan pemerintah pusat bisa diberikan tambahan anggaran atau lain sebagainya. Jangan kemudian protes ketika dana transfer dipotong, tetapi dana yang ada saja tidak terbelanjakan. Itu juga menjadi salah. Sama kan fenomena yang ada juga di Kota Banjarmasin, ini sudah bulan November, tapi anggaran untuk pembangunan infrastruktur khususnya jalan kan baru 50%. Kalau saya tidak salah ya. Iya, betul. Terserap. Itu kan menjadi sebuah hal yang seharusnya tidak terjadi gitu. Karena orang berpikir nanti jangan-jangan asal dikebut, kemudian jalannya juga asal dibangun, yang penting terlaksana, anggarannya diambil udah selesai. Kita tidak ingin seperti itu. Sebentar, artinya kalau kemudian pemerintah daerah, kalaupun ingin menjadi kepala daerah media darling, atau kemudian tadi membangun persepsi citra baik, tingkat kepuasan di tengah masyarakat, sesungguhnya sangat gampang. Ya sudah, jalankan saja belanja fiskal itu dengan baik. Misalnya di TW1, misalnya triwulan pertama, dia belanja fiskalnya seperti apa, pembangunan harusnya bagaimana. Jangan kemudian tadi menumpuk di akhir tahun. Artinya kan sederhana banget.
kalau kemudian masyarakat ingin, pemerintah ingin dia punya penilaian yang baik di masyarakat. Iya, betul. Jadi sebenarnya kepala daerah ini punya banyak jalan untuk meningkatkan popularitas, kemudian kepuasan publik di dalam pemilih nanti itu sebenarnya punya banyak kesempatan tanpa harus ibaratnya berhemat berkampanye pun sebenarnya kalau menjalankan pemerintahan ini dengan baik, kemudian disampaikan itu juga dengan baik, dengan cara yang baik, dengan komunikasi yang baik, sebenarnya menurut saya itu mengalir sudah dari hulu ke hilir, sudah selesai persoalan itu. Jadi kalau mereka yang berkeinginan ingin maju lagi di 2030 sebenarnya sangat gampang sesungguhnya. Iya, kampanye politik itu kan sebenarnya bisa dimulai saat setelah orang dilantik menjadi kepala daerah. Meskipun berbeda dengan kampanye pemilu. Kampanye pemilu kan sudah diatur oleh ketentuannya oleh KPU. Tapi untuk kampanye politik tidak ada batasan. Nah, seharusnya juga itu bisa dimanfaatkan satu sisi gitu loh. Kalaupun memang misalnya ingin memanfaatkan ke sana, tapi menurut saya yang lebih diprioritaskan adalah justru tadi untuk kemaslahatan masyarakat umum, program dijalankan, kemudian anggaran digunakan, kalau perlu di awal sudah banyak anggaran itu sudah selesai, gitu kan, ada yang gelabakan di akhir, sehingga itu mempengaruhi nanti juga yang khawatirkan performa dari yang pelaksana ini juga kalau namanya gawain bagasakan itu ada tantangan tersendiri lah psikologis karena dibuat tekanan kan harus menyelesaikan, belum lagi proses administrasi birokrasinya juga yang memang prosesnya dan itu berpotensi rawan, terpuntal, bisa jadi sebenarnya gawainya bujur tapi pertanggungjawabannya laporannya juga bisa jadi akhirnya terpuntal lalu dianggap sebagai hal yang bermasalah. Dan itu menambah kerepotan kepala daerah. Itu menambah kerepotan kepala daerah gitu kan. Apalagi misalnya semakin banyak kepala unsur-unsur SKPD-nya yang terindikasi kasus korupsi, itu kan juga secara tidak langsung akan mempengaruhi citra dari kepala daerah itu sendiri. Orang kan berpikir, Pak, anak buah kepala daerah si A atau si B banyak diperiksa. kasus, jangan-jangan ada kaitannya dengan kepala daerahnya gitu. Terlepas ada kaitan atau tidak, itu kan sebenarnya berkontribusi untuk menggerogoti. Alam pikiran publik itu kan akan mengarah ke sana gitu. Nah, ini juga yang menurut saya juga harus dijaga lah agar tidak banyak kasus-kasus persoalan seperti itu gitu. Ya, karena kan sering kita menyebut masa 5 tahun ini sebetulnya kan masa jeda bagi kita untuk menilai, melihat bagaimana kerja-kerja politik, kerja-kerja kepala daerah, kerja-kerja anggota DPR, DPRD, DPR RI untuk kemudian mereka melakukan apa nih. Kalau kemudian kepala daerah 5 tahun ini dia melakukan apa yang sudah dia janjikan dalam kampanye lalu, kemudian dia bekerja dengan baik untuk publik, dengan masyarakat, maka tadi dia akan menjadi tiket yang gampang untuk di 2030, kira-kira seperti itu. Iya, betul. Jadi menurut saya untuk kesimpulannya di 2026 ini tidak hanya dibutuhkan istilahnya itu good governance, tapi good governance, clean governance, ya kan, bersih, dan smart baik, governance, cerdas juga. Ya itu GCS ya, itu good, ya kan, clean and smart. Itulah yang menurut saya perlu diwujudkan oleh kepala daerah di tahun 2026 sehingga bagaimanapun tantangannya, bagaimanapun persoalannya, sehingga mereka mampu menjaga harapan publik tetap tinggi. Orang memilih itu kan sebenarnya satu sisi dia punya harapan, ada perbaikan. Kalau orang tidak punya harapan ngapain memilih? Betul. Kalau orang tidak berharap kehidupannya lebih baik, buat apa memilih kepala daerah, buat apa hadir ke TPS? Salah satunya kan motivasi orang seperti itu. Orang ingin melihat entah itu kehidupan pribadinya, kehidupan keluarganya, kehidupan kampungnya, dan kehidupan kotanya menjadi lebih baik. Jadi jangan hianati amanah dan juga harapan publik, lakukan good, clean, and smart governance. Itu poinnya. Jadi 2026 ada tantangan ya, tetapi ada peluang dan kesempatan bagi kepala daerah yang dia memiliki gagasan, memiliki kemampuan untuk berimprovisasi bagaimana mengelola keterbatasan itu dengan baik dan tadi menuju
2030 nanti. Sekali lagi kita akan tunggu bagaimana kerja-kerja yang akan dilakukan oleh kepala daerah dalam 2026. Terima kasih Bung Batur. Demikian untuk kebersamaan kita dalam sudut pandang kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.